Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nurhayati dengan NIM 22117021 dari program studi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas tentang landasan pengembangan kurikulum SD. Di landasan pengembangan kurikulum ini ada 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosiologis, dan landasan teknologis. Jadi, sebelum membahas apa saja itu landasan-landasan pengembangan kurikulum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu landasan kurikulum itu sendiri. Jadi, landasan pengembangan kurikulum itu adalah suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis pengembangan kurikulum SD. Artinya itu penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum. Jadi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan yang kedua adalah landasan psikologi pengembangan kurikulum SD. Artinya, dalam landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum ini ialah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum pribadi manusia, serta tahapan usia pengembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik. Karena pendidikan selalu berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dalam setiap proses, dalam pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun dengan lingkungan sosial. Perubahan diharapkan melalui pendidikan, perilaku siswa ini menuju ke kedewasaan, baik pendewasaan fisik, mental, emosional, moral, intelektual, dan sosial. Karena harus diingat bahwa meskipun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat, tidak semua orang demikian perubahan perilaku mutlak dari orang atau siswa sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Landasan yang ketiga ada landasan sosiologis pengembangan kurikulum SD. Jadi landasan sosiologis ini bisa saja disebut dengan landasan sosial budaya. Dalam pengembangan kurikulum ini, landasan sosiologis adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Karena jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Karena dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan pengembangan masyarakat tersebut. Landasan yang keempat adalah landasan teknologi pengembangan kurikulum SD. Landasan teknologi kurikulum adalah penerapan alat-alat teknologi dalam rangka membantu anak didik mengembangkan potensinya dalam proses pembelajaran. Prosesnya itu arti kata dengan untuk memperoleh nilai tambah. Karena kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Apalagi di saat pengembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Karena mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa
menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya bahas, dapat diketahui bahwa landasan adalah hal yang penting dalam mengembangkan kurikulum. Tanpa landasan, pengembangan kurikulum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengembangkan kurikulum, terlebih dahulu harus diidentifikasi dan dikaji secara selektif, akurat, mendalam, dan menyeluruh tentang apa saja yang harus dijadikan pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum akan mengatur pendidikan yang dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan ke masa yang akan datang. Sekian materi yang sudah saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.